Nih lo mau nanya dikit aja nih. Jangan pakai tensi jawabnya. Santai. Karena aku nggak pernah tensi, suaraku aja yang keras ini. Karena kan harus tegas ngomongnya. Ya silakan. Sebenarnya sih, gue mau nanya sama Bang Jack langsung. Jangan biar diputar-putar lagi kata-katanya. Nih Kak, gue mau nanya nih Kak ya. Sebelum bisa jelas? Jelas? Gimana? Ada nggak suara gue? Nah, ada, silakan. Di Kristen kan ada simbol yang sering kakak pakai itu ada salib. Jadi kalung sama kakak. Oke. Itu yang buat simbol tuh siapa loh kak? Yesus. Gue mau nanya aja nih kak. Jadi gini ya. Salib itu adalah simbol kemenangan. Karena Tuhan Kristus menggenapi semua hukum Taurat di atas kayu salib. Di atas kayu salib Tuhan menyatakan seperti ini. Di Yohanes 19 ayat 30 Tuhan Yesus berfirman, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Hukum Taurat itu, ya, nubuatan di perjanjian lama semuanya, ya, tentang keselamatan kekal sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dosa kita sudah dibayar lunas dengan darahnya yang suci. Makanya di atas kayu salib itu Tuhan Yesus Kristus mematahkan kutuk kematian, meremukkan kepala si ular sesuai dengan nubuatan di Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Jadi di atas kayu salib Tuhan Yesus meremukkan kepala si ular. Itulah kenapa ular, yaitu simbol iblis, selalu memusuhi Tuhan Yesus, memusuhi anak-anak Tuhan Yesus. Jika nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, siapa yang panas, siapa yang marah? Ular, yaitu iblis. Karena Tuhan Yesus telah mematahkan kepala si ular, yaitu iblis, ya, kutuk kematian itu. Itulah simbol kemenangan, saudaraku. Karena inti dari semua kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu di Matius 22 ayat 35 sampai 39. Ya, vertikal, salib vertikal itu artinya hubungan kita dengan Tuhan Yesus, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, yaitu Tuhan Yesus, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Horizontal. Kan salib itu gini toh, ya kan? Nah, horizontal, horizontal. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Karena berbicara tentang iman, kepercayaan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Makanya dari simbolnya aja sudah menunjukkan kebenaran sejati, iman yang sejati, kepercayaan yang sejati loh. Karena kan iman itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Sebab kalau kita tidak mengasihi, ya, sesama kita, bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat? Jadi itu harus selaras, harus seimbang, saudaraku. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Nah, itulah simbol dari simbolnya aja sudah menunjukkan bahwa Kristen itu imannya adalah kebenaran sejati. Oke, jadi itu simbol sesudah Yesus tiada gitu ya. Bukan Yesus berinkarnasi lagi jadi Tuhan gitu ya. Oh, bukan gitu. Lanjut lagi. Itulah simbol kekristenan, ya, yang dimana di atas kayu salib tadi Tuhan Kristus memberikan kita kemenangan. Makanya salib itu simbol kemenangan dan simbol kasih, ya, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Karena di atas kayu salib Dia telah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama, ya. Karena sebelum Tuhan Yesus, ya, bagi waktunya manusia belum memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, kita kan terpisah dari Allah. Makanya di perjanjian lama, saudaraku, kalau ingin meminta sesuatu melalui nabi, ya, melalui para imam ini hanya imam yang bisa masuk ke ruang maha kudus untuk berjumpa dengan Tuhan.
Selainnya itu udah nggak boleh. Makanya setelah Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, dia telah ya menyatukan kita, ya mendamaikan kita dengan dosa-dosa kita, supaya kita bisa menyatu dengan Tuhan. Makanya kita sekarang hidup di zaman kasih karunia. Nggak perlu lagi kalau kita berdoa, nggak perlu lagi melalui nabi, melalui imam atau segala macam itu. Kita bisa langsung berbicara dengan Tuhan Yesus, karena dia Allah yang maha hadir. Makanya Roh Kudus itu sudah dicurahkan atas manusia. Nah, begitu saudaraku. Nah, jadi ini ada lagi pertanyaan gua nih, Kak. Kan terus kata kakak tadi, aku dari tadi loh nyimak kakak, Mas, dari tadi nunggu pengen masuk. Kukira Bang Jack ada, tapi aku nyimak yang di sini aja, Kak. Kakak pernah mimpi Yesus. Iya, betul. Terkejut aku, Kak. Terkejut aku. Kenapa terkejut? Ya kejut aja, kok bisa mimpi Yesus gitu. Dari kata-kata kakak tadi, kakak pernah bermimpi Yesus. Aku mau nanya, itu Yesusnya bentuknya gimana? Gitu. Itu udah lama mimpi saya itu ya. Udah lama banget. 2021. Okay. Kamu ingat dulu ya? Oke. Kamu ingat ya? Kakak barusan ngomong tadi. Tadi kan kakak ada cerita. Aku dari jam berapa? Nontonnya kakak dari jam 9. Kayak mau pecah nunggu aku naik nih. Mataku pecah nih nunggu kakak mau naik ke sini. 2002. Bukan 2001. Iya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus ya. Oke. Saya masih ingat banget mimpi ini. Ingat banget sampai sekarang. Masih ingat karena itu kalau yang dari Tuhan itu mimpi kita itu kita pasti ingat selalu. Nah, waktu itu saya memang dalam mimpi ini dikejar-kejar seseorang ingin menghabisi nyawa saya ya. Nah, ketika saya tiba di suatu rumah, nah di dalam rumah ini saya memanggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya ya. Terus tiba-tiba dinding rumah ini terbelah dua. Rumah siapa? Nah, aku nggak tahu rumah siapa. Yang jelas kan dalam mimpi ini aku dikejar seseorang ingin menghabisi nyawa saya. Lalu tiba-tiba ada satu rumah dia bentuk gubuk ya, bentuk gubuk. Nah, saya masuk ke situ untuk bersembunyi. Nah, karena saking takutnya saya memanggil nama Tuhan dalam mimpi. Tuhan Yesus, tolong saya bilang gitu. Nah, tiba-tiba dinding rumah ini terbelah dua dan ada danau, lalu ada perahu. Nah, dari atas datang Tuhan Yesus. Saya hanya melihat jubahnya dan kakinya. Saya tidak melihat wajahnya. Dia membawa Alkitab. Karena saking senangnya Tuhan datang, tadinya kan saya mau meluk dia karena saking senangnya, tapi Alkitab yang dia bawa itu jatuh ke danau. Nah, karena Alkitab itu jatuh ke danau, saya langsung terjun ke danau itu, menyelam. Ya, saya kejar Alkitabnya. Ketika mau tiba hampir di dasar, saya ternyata bisa meraih. Saya raih begini, dan saya peluk begini Alkitabnya. Oke. Nah, langsung saya terbangun. Nah, saya bertanya dulu waktu itu kepada orang-orang apa artinya. Ternyata arti dari mimpi saya itu, saya baru tahu digenapi tahun 2021 bulan 11. Saya dipilih Tuhan Yesus untuk memberitakan, memasyurkan, meninggikan, memuliakan namanya, memberitakan firman-Nya. Iya tuh kan Tuhan katanya kakak tuh langsung ngasih kayak firman atau apa, kayak disuruh untuk menyebarkan yang kebaikan buat kekristenan kata kakak ya. Iya, pasti itulah arti dari mimpi itu kan. Nggak mungkin Tuhan memberikan kita mimpi petunjuk kalau nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Pasti ada gunanya dong, ada tujuannya. Oke. Jadi kakak bukan berarti kakak langsung jumpa gitu ya. Berarti translate aja dari mimpi gitu ya. Udah diceritakan mimpinya dengan begitu jelas, bolak-balik lagi. Ini gimana sih? Santai ya, santai. Soalnya Oke, kali pertanyaan aku nih kak ya. Jadi gini saudaraku, dalam Alkitab pun Tuhan berbicara kepada nabinya bisa melalui suara langsung diperdengarkan yang didengar umat Israel bersama dengan Nabi Musa, bisa turun dalam dalam rupa awan, dalam tiang api ya, dalam rupa seperti kita manusia kepada Abraham, bisa juga melalui mimpi.
kepada para nabi, atau Yusuf juga kan dia mendapatkan wahyu atau firman Tuhan kan melalui mimpi. Yusuf suaminya suaminya Maria ya. Jadi saya percaya itu dari Tuhan Yesus. Karena apa, sampai sekarang mimpi itu terasa jelas sekali, bisa saya menceritakannya begitu detail. Dan saya percaya memang Tuhan Yesus memilih saya untuk memberitakan firman-Nya ya. Sebab sebelum tahun 2021 saya kan sekolah STT dulu. Nah, tahun 2017 itu di situ memang saya bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, apa tujuan saya ada di dunia ini? Kenapa orang tua saya melahirkan saya? Kalau memang saya dilahirkan orang tua saya berbuat dosa lalu mati sia-sia, itukah yang kau inginkan dari saya Tuhan gitu? Saya bertanya penuh dengan air mata ya. Nah, Tuhan Yesus jawab saya, beritakan firman-Ku, muliakan nama-Ku gitu. Jadi Tuhan Yesus itu ya memang sudah memilih saya sejak semula gitu untuk memberitakan firman-Nya. Dan itulah tujuan saya hidup ya. Tujuan saya ada di dunia ini yaitu untuk memberitakan nama Tuhan Yesus, untuk memuliakan, memasyurkan namanya. Karena tujuan hidup saya, fokus hidup saya adalah memuliakan, memasyurkan, meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Oh gitu. Nah, iya. Jadi jangan ada orang bertanya sudah contohnya nih, hidup saya itu bukan untuk memuaskan manusia ya. Hidup saya itu bukan untuk memenuhi keinginan manusia. Tujuan hidup saya itu adalah untuk mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, dan untuk memberitakan, memasyurkan, meninggikan, memuliakan namanya, dan untuk mengasihi sama apapun yang mereka lakukan sama saya. Nah, oke, itu dari pertanyaan pertama tuh Kak ya. Itu sebetulnya bukan pertanyaan saya sih, cuman tadi saya nyimak aja. Oke Kak, nih kan kalau bagi Kakak Tuhan Yesus tuh maha mengetahui, maha pengetahuan, maha pencipta, maha mengetahui semua segala apa yang terjadi di bumi ini, oke? Betul. Oke, jika Tuhan mengetahui segala semua yang apa yang terjadi, sebelum yang terjadi, apapun yang sudah terjadi, mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada Nabi Adam, dia berada di mana gitu? Ya, Tuhan Yesus kadang bertanya sama umatnya supaya kita berkata jujur. Itu tujuannya. Tuhan tahu kok di mana Adam. Bahkan sebelum Tuhan menciptakan Adam, dia tahu Adam itu akan jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan menciptakan matahari. Kamu tahu nggak kenapa Tuhan menciptakan matahari? Karena dia tahu umat yang diciptakannya itu, manusia yang diciptakannya itu akan jatuh dalam dosa. Makanya nanti di Yerusalem baru nggak ada lagi matahari. Ya, maksud saya tuh kayak gini Kak, maksud saya kok Tuhan Yesus kan bertanya ke Nabi Adam gitu. Iya, tadi saya sudah jawab saudaraku. Iya. Supaya kita berkata jujur, ya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan ya, kenapa Tuhan harus menciptakan matahari di bumi ini, matahari untuk menerangi bumi ini. Karena dia tahu manusia yang diciptakannya itu akan jatuh dalam dosa. Makanya itulah penentu tahun masa ya, yang tertulis di Kejadian 1 ayat 13-14 ya. Jadi dia menciptakan benda-benda penerang ya, matahari, termasuk matahari itu sebagai menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari dan tahun-tahun. Karena dia tahu manusia yang diciptakannya akan jatuh dalam dosa. Nah, makanya di Yerusalem baru nggak ada matahari. Di Wahyu 21 di situ nggak ada lagi matahari penentu waktu. Karena yang di situ semua anak-anak Tuhan Yesus hidup bahagia, kekal abadi selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada maut, tidak ada penderitaan. Jadi cahaya Tuhan Yesus itulah yang menerangi umatnya di sana. Silakan baca teman-teman di Wahyu 21. Di Wahyu 21. Iya. Ntar aku baca lagi balik ya. Iya. Oke, mungkin. Tunggu. Ya, kalau kamu membaca itu puji Tuhan. Iya, aku sering sih baca gitu. Aku jujur Kak, aku dilahirkan sama orang Kristen, dilahirkan kayak dibesarkan sama kayak bapak angkatku Nasrani, Cok. Sumpah. Di Indonesia nggak ada agama Nasrani, Kristen saudaraku. Iya Kristen gitu. Iya, Kristen bukan Nasrani ya. Ya, dari umurku dari 3 tahun sampai aku umur 9 tahun aku sama bapak angkatku.
di Kristen gitu ya. Kak, jadi satu lagi Kak, ini pertanyaan gue Kak ya. Jika Tuhan Maha Adil, oke? Tuhan Kakak Maha Adil, Yesus Kristus Maha Adil, Tuhan segala pencipta Kakak Maha Adil, oke? Mengapa dia menghukum, membunuh banyak orang di seluruh Alkitab hanya karena dosa satu orang? Contohnya Tuhan membunuh 70.000 orang Israel dengan mendatangkan penyakit kepada mereka karena seorang pria Daud melakukan sensus. Saudaraku, Ya. kalau manusia itu berbuat jahat, durhaka sama Tuhan, pasti Tuhan itu menghukum. Kalau dia tidak menghukum orang yang melakukan kejahatan, dia bukan Tuhan Maha Adil dong kalau begitu. Nah, sekarang gini Kak, sedangkan andai kata Kak ya, dia mempercayai Tuhan Yesus, dia mempercayai dan mengimani Tuhan Yesus. Seandainya lah tuh posisi orang tuh mempercayai Tuhan Yesus, kenapa kok bisa sampai kena diadili sampai sekejam itu, sekeji itu? Mempercaya, ya kalau dia, walaupun dia percaya sama Tuhan Yesus, kalau dia berdurhaka melakukan kejahatan, melanggar hukum, dia harus diadili dong, dia harus dijatuhi hukuman dong. Jadi maksudmu orang yang berbuat jahat dibiarkan gitu, supaya kejahatannya makin merajalela, bahkan memberikan kejahatan kepada orang lain, ya, mentransfer kejahatan itu kepada orang lain supaya semakin banyak lagi orang jahat di bumi ini. Ya kalau Tuhan nggak menghukum orang jahat, makin bertambah dong kejahatan di bumi ini, dan itu Tuhan tak akan pernah biarkan. Gimana sih Bang Ruli ini? Makanya gini saudaraku ya, walaupun Israel adalah milik kepunyaannya, anaknya yang sulung. Israel itu adalah anaknya yang sulung, bangsa pilihan. Ya. Kamu tahu nggak? Orang Israel itu dikepung oleh berbagai bangsa manapun, nggak akan pernah kalah, ya. Tapi ketika Israel jatuh dalam dosa, mereka durhaka kepada Tuhan Yesus, mereka menyembah dewa-dewa lain, ala-ala bangsa lain, ya. Itu akan Tuhan kirim bangsa lain juga untuk menghukum orang Israel loh. Makanya kamu baca Alkitab di Perjanjian Lama, banyak sekali orang Israel mereka kalah dalam berperang ketika mereka menyembah, ya, dewa-dewa Baal, mempersembahkan kurban-kurban kepada dewa-dewa lain. Itu Tuhan akan memakai bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel. Dia harus menghajar anaknya, karena Tuhan menyatakan, ya, barang siapa aku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Nah kalau sudah ditegur nggak tobat-tobat, dihajar sama Tuhan Yesus. Oh gitu. Jadi itu haknya Tuhan Yesus untuk menghukum manusia yang jahat, ya. Makanya kita manusia ini, kalau ada yang jahat sama kita, serahkan kepada Tuhan Yesus. Karena ada firman Tuhan, ya, pembalasan itu adalah milik Tuhan Yesus. Ya, ada firman Tuhan. Ya. Mana firman? Di Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau ada orang jahat sama kita, serahkan kepada Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus saja yang menjadi hakimnya. Jangan kita jadi hakim, jangan mengambil alih tugas Tuhan Yesus. Berarti itu dia masuk ke surga Tuhan Yesus, kata kakak tadi itu dipending gara-gara kena ajab dulu gitu. Nanti kalau manusia ini, kamu tahu nggak, belum ada di surga. Kamu tahu nggak, manusia ini belum ada di surga yang sesungguhnya. Di surga yang sesungguhnya itu Yerusalem baru, itu masih kosong, di sana belum ada manusia. Yang kita nanti masuk surga itu di akhir zaman ketika Tuhan datang kembali. Nah sebelum itu terjadi hari pengangkatan itu, ya, hari penghakiman terakhir, Tuhan menyatakan di Matius 25, ketika dia datang bersama dengan malaikat-malaikatnya, dia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya, dan anak-anaknya akan ditempatkan di kanannya, yaitu di surga, dan orang-orang yang tidak taat, tidak setia, tidak percaya, melakukan kejahatan, yaitu anti iblis, mereka ditempatkan di kirinya, yaitu di neraka. Jadi sekarang neraka yang sesungguhnya itu juga masih kosong, Bang. Iblis belum di sana. Belum ada anti iblis di sana. Nanti di akhir zaman, di hari penghakiman, Bang. Nah, makanya sebelum itu terjadi, apa kata firman Tuhan? 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati
janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena Tuhan Yesus tidak pernah menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat dan datang kepadanya. Karena apa? Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6, bahwa Tuhan berfirman, Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yaitu kerajaan surga, kalau tidak melalui aku. Oke. Ya, seperti itu Bang. Sangat jelas sekali firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan, bukan kata saya ya. Saya hanya menjawab pertanyaan Abang Ruli. Kak, jadi kan dulu aku ada sebelumnya nanya nih, aku mau nyambung lagi pertanyaan aku kemarin. Di situ kakak Bang Jack bilang, kata dia, kakak yang bilang gini, semua masyarakat, semua makhluk Tuhan itu mengasih sesembahan kepada Tuhan Yesus. Betul nggak? Kakak pernah bilang gitu kan? Maksudnya gimana? Manusia waktu zaman dulu mengasih sesembahan kayak makanan, buah-buahan, itu diterima sama Tuhan Yesus. Bahwa dia mengaku Tuhan Yesus, gitu kan? Di mana saya pernah mengatakan seperti itu? Nggak pernah saya katakan seperti itu. Ada, waktu aku bertanya itu 3 hari yang lalu. 3 hari. Nggak pernah saya bilang seperti itu. Ya udahlah, kalau nggak pernah anggap aja lah aku lupa ya. Nah jadi itu, yang kamu ini jangan ngada-ngada dong. Saya nggak pernah mengatakan situ, bawalah persembahan kepada buah-buahan segala macam ini. Iya, kalau dia tuh mengaku bahwa dia tuh Tuhan gitu. Kamu ini ngada-ngada loh, nggak pernah. Tuhan mengaku Tuhan, maka kita akan memberikan persembahan buah-buahan segala macam ini. Itu, aduh, kamu ini gimana sih bro? Jangan nambah-nambahin apa yang saya jelasin. Ya udahlah, itu kita cancel aja lah ya, kita cancel, oke? Kak, jadi kenapa setiap kali malam jam 12 itu umat Kristen meminum anggur? Jam 2 malam? Jam 12, bukan jam 2. Jam 12 malam? Iya, meminum itu kata ayah angkatku ya. Itu untuk nggak ada seperti itu. Setiap jam 12 malam minum anggur. Nggak ada. Iya, itu malam Natal. Malam Natal apa? Malam Tahun Baru. Oh, itu kan ini mungkin pas Natal atau Tahun Baru ya, jam 12 malam itu bunyi lonceng gereja, lonceng gereja berbunyi. Itu kan untuk pergantian tahun, kita bersukacita menyebut tahun baru gitu loh. Bukannya untuk mengganti kita, itu ibarat kata tuh bukannya darah Yesus kita minum untuk menebus dosa-dosa kita, bukan berarti Kak ya? Kalau perjamuan kudus Bang, itu memang ya hal yang sakral dalam iman Kristen ya. Di mana Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan di Lukas 22 ya. Perbuatlah ini. Tuhan berfirman, gue Muslim ya, maaf Kak ya, saya potong dulu nih, banyak nih yang aneh-aneh nih. Gue Muslim, insya Allah gue Muslim. Sampai gue mati gue Muslim pokoknya, oke? Jangan ngada-ngada. Oke, lanjut Kak. Di Lukas 22 ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi cara kita untuk mengingat bahwa Tuhan pernah mati dan bangkit untuk kita, dia pernah memberikan tubuh dan darahnya kepada kita supaya kita selamat ya, supaya kita mempunyai hidup yang kekal. Kita harus melakukan perjamuan kudus ya, yaitu dengan makan roti dan anggur. Anggur itu simbol dari darah Kristus. Roti itu simbol dari darah Kristus, tubuh dari Kristus ya, tubuh Kristus. Bukan berarti kita itu betul-betul makan tubuh Tuhan Yesus atau minum darah Tuhan Yesus, enggak. Itu hanyalah simbol bahwa kita memang percaya Tuhan Kristus telah memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab di dalam hukum Taurat ya, di Imamat 17 ayat 11, nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan darah pengantara antara nyawa. Jadi kalau manusia ini punya darah yang suci, yang kudus, nggak berdosa, kita nggak akan pernah mati. Tetapi kenapa kita mati? Darah kita ini sudah penuh dengan dosa, sudah terkutuk oleh karena dosa-dosa kita. Nah, supaya kita bisa suci, ya supaya kita bisa hidup lagi, kita harus diberikan darah yang kudus. Darah siapa? Darah Tuhan Yesus. Supaya kita hidup untuk yang kekal ya. Seperti itu saudaraku. Terima kasih Bang Ruli. Tuhan Kristus memberkatimu dan mengasihimu. Ya, udah cukup. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan Kristus memberkatimu saudaraku. Ya, terlalu lama kamu bertanya, sudah
banyak juga pertanyaan saudaraku ya. Yang lain juga mau naik. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih. Halo. Selamat malam Kakak Ndu. Apakah bersedia membuka kamera? Bentar, boleh. Lah kemana malah turun? Ya makanya kita orang Kristen itu memiliki iman yang sejati ya, iman yang realistis. Kenapa kita di zaman bisa bangkit ya, ada kebangkitan? Karena Tuhan Yesus Kristus telah terbukti mati dan bangkit untuk hidup kekal. Makanya kita juga ada kebangkitan. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit, lalu kita percaya di zaman ada kebangkitan, itu namanya iman halu ya. Sedangkan orang yang halu bisa mengakibatkan kegangguan jiwa. Tapi orang Kristen itu nggak halu karena kita memiliki iman yang realistis, iman yang sejati, iman yang sudah terbukti. Wow, haleluya, haleluya. Ya, selamat malam Bilkis. Selamat malam, Mbak. Apakah saudara bersedia membuka kamera? Ya, bisa, Mbak. Ya, silakan saudaraku. Ya, ini saya mengikuti pembicaraan Mbak mulai dari tadi ya. Buka kamera dulu, Bang. Ya, gimana ya caranya? Nggak bisa saya, Mbak. Saya buka kamera. Ya, silakan. Buka kamera, Bang. Lama kali. Bisa nggak? Kalau nggak bisa saya ganti loh. Loh, sebentar, Mbak. Ini caranya nggak bisa saya, Mbak. Ini silakan tuh. Ini masuk, Mbak. Belum ada. Kalau saya terus terang nggak bisa, Pak. Pertanyaan satu kali saja, Pak ya. Iya, Pak, bisa, Pak. Saya ganti dulu sama yang lain. Jangan dulu, Pak. Pertanyaan satu kali aja, Pak. Ini karena saya nggak bisa, Pak, caranya, Bu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam saudaraku. Silakan buka kamera, Bang. Oke. Silakan. Bentar. Ya, silakan Bang, pertanyaannya apa? Pertanyaannya tentang Yesus. Iya, pertanyaannya apa, Bang? Nah, pertanyaannya, saya nanya sama Mbak Mikana, Yesus itu sunat apa enggak? Ketika dia datang ke dunia, ya. Ketika berinkarne. Sunat kan? Nah, orang Muslim sunat, orang Kristen? Iya, sunat juga, sunat rohani ya. Saudara sunat. Sunat. Tujuan saudara sunat itu untuk apa? Disyariatkan di Nabi Muhammad, sunat untuk orang Muslim. Oh, kalau Yang boleh saya kedua, bagaimana, Bang?
Yang kedua saya nanya lantaran